Kalau Anda berharap pada persidangan itu muncul ya membawa ijazah dan sebagainya, itu sesuatu yang tidak mungkin dan itulah yang dijadikan dasar ya. Oleh karenanya kami mau mengakhiri drama itu semua. Kalau persidangan ini fair, gugatan kami harus dikabulkan semuanya. Karena apa? Karena penggugat tidak pernah membuktikan, tidak menghadirkan ahli, dan saksi yang mereka hadirkan pun saksi yang tidak kredibel. Karena teman kuliah nyamperin 5 tahun tapi nggak tahu kos-kosannya, ikut reuni tapi nggak tahu siapa ketua panitia, siapa yang memberi sambutan, kanannya yang tempat sebelah kanan kursinya yang duduk itu siapa juga nggak ngerti ya. Dan ketika ditunjukkan ijazah, mereka juga mengatakan itu ijazah bukan gambarnya Pak Joko Widodo. Coba lihat, ternyata Pak Taufik tidak bisa dihubungi, entah ke posisi yang karena di mana ya. Oke, coba kita. Halo bro. Kenapa bisa hilang suaranya? Nah itulah ketika Anda bilang teras, hilang langsung. Oke. Ya, tapi bukan di jam kan? Bukan di jam kan? I don't know exactly. Jadi persidangan demi persidangan sudah kami lakukan ya. Begitu lama ya kita mulai mempersiapkan persidangan ini, dan kita tidak mau ikut drama mereka karena kami sudah mencoba men-challenge mereka ya, menantang mereka untuk datang di pengadilan. Itu tidak berani dengan mendasarkan ini sidang privat ya, tidak ada kewajiban datang karena ada kuasa hukum, itu secara teori ya. Tapi secara materi itu, secara formilnya, secara materialnya, secara substansinya berarti menandakan ada sesuatu yang tidak beres. Kalau orang baik itu dia akan mempelopori hadir, dia akan mempelopori datang. Dan sebagai mantan presiden ya, pernah menjabat wali kota tahun 2005 hingga 2010 berlanjut 2012 ya, kemudian 2012 ke 2014 menjadi gubernur DKI, 2014-2019 presiden ke-7, 2019-2024 mengulang lagi sebagai presiden ke-7 ya. Dan sudah dibuktikan oleh Bonatua bahwa dia sudah mendapatkan fotokopi ijazah yang semua identiknya, artinya itu orangnya sama tetapi tidak ada tanggal semuanya ya. Jadi ini buat kalian jangan mencoba mengkapitalisasi identik itu fotokopi dengan fotokopi, karena sejauh ini ijazahnya tidak pernah ada. Jadi sudah cukup membuktikan kepada kami kalau memang sesungguhnya ijazah itu tidak ada. Maka drama itu nanti akan kita akhiri tanggal 3 Maret. Kita akhiri, artinya kita akhiri itu drama itu masih berlanjut, tapi kita akan melakukan satu challenge yang tidak pernah dilakukan di pengadilan manapun, dan kami melakukannya. Kami akan melakukan dua hal. Hal yang pertama sudah ya, kami meminta ketua pengadilan yang sekaligus ketua majelis untuk menghadirkan tergugat yang berkepentingan, yaitu tergugat langsung Pak Presiden ke-7 Joko Widodo, tapi dengan dalil segala macam yang intinya tidak datang begitu ya. Nah, challenge yang kedua ini nanti akan menyengat Pak Joko Widodo dan menyengat para pendukungnya ya.
Apa tantangannya? Ya Anda datang saja, jadi penuhi saja ruang sidang itu pada Selasa 3 Maret 2026 ya. Apa yang terjadi di situ itu akan menjadi catatan sejarah tentang presiden, catatan sejarah tentang persidangan, dan catatan sejarah tentang dua kepentingan kejujuran dan kepentingan kebusukan atau kebohongan. Dan kita akan mengakhiri kebohongannya di situ. Nggak mau kita drama-drama, biar masyarakat nanti menilai ya hasil gugatan. Kalau mereka kan mengatakan gugatan pasti ditolak dan sebagainya, hukum acaranya jelas. Mereka tidak pernah membuktikan, mereka juga tidak pernah menghadirkan ahli, sementara ahli mereka Joshua Sinambila dan yang lain itu selalu berteriak di TV. Dan ini rumusnya yang membedakan kami dengan teman-teman Jakarta. Kami sering diundang televisi tapi kami menolak. Kami baru hadir kalau itu sifatnya head to head. Maksudnya apa? Antara kuasa hukum Pak Joko Widodo atau kuasa hukum UGM dengan kami, kuasa hukum menggugat. Tetapi kalau sekedar membuat sinetron yang menghasilkan banyak uang karena banyak sponsor tapi tidak menghasilkan apapun, kami tidak mau, dan itu konsisten kami jalankan. Tapi kalau Anda lihat kan wawancara saya dengan Kompas, dengan CNN ketika head to head antara kuasa hukum dengan kuasa hukum, kami bersedia. Tetapi ketika kami dihadapkan dengan orang-orang yang tidak kompeten, yang hanya ngotot saja, tentu kami tidak bersedia. Nah, seperti apa ya persidangan Selasa? Bukan persidangan terakhir loh. Kami akan mengakhiri drama. Itu artinya drama bahwa pengadilan tidak berhak memanggil, itu sidang privat, ijazah itu milik pribadi, nggak boleh dilihat. Tapi kalau perintah undang-undang ijazah itu harus dilihat itu ya. Sudah jadi pejabat kok. Pak Muhammad Hatta saja ijazahnya dipampang kok ya. Dan kemudian yang kedua yang Anda lihat apa yang disampaikan oleh Bu Dr. Tifa itu, meskipun dengan pendekatan ilmu neuroscience behavior ya, jadi ilmu yang mempelajari tentang perilaku bohong, perilaku pura-pura sakit ya, perilaku kalau diundang hilang dan sebagainya, itu sudah dibeberkan semua. Dan beliau juga menganalisa wajah di dalam ijazah itu bukan wajah Pak Joko Widodo. Begitu juga saksi-saksi dari mereka ketika ditunjukkan buku Rioni Agustus 1988 ya, itu juga mengatakan, padahal teman KKN mengatakan bukan miliknya Pak Presiden ke-7 Joko Widodo. Jadi kita tidak mau drama polemik ini berkepanjangan. Pengadilan tidak bisa memaksa, itu pengadilan perdata. Kita keadilan itu bicaranya adalah moral ya, moral kita ya. Kalau kita lulusan UGM ya tunjukkan, kalau tidak ya berarti memang tidak berani menunjukkan memang bukan lulusan UGM. Jangan berlindung pada undang-undang dan jangan bertanya lapor polisi. Sudah banyak laporan polisi tapi tidak ada yang diteruskan, bahkan pelapornya malah dijadikan tersangka. Jadi para peserta kuliah hukum Universitas Akal Waras, dari sidang ke sidang, waktu ke waktu, tahun ke tahun, sudah banyak orang dijadikan tersangka. Yang hari ini tersangkanya adalah Roy Suryo, Rismond, dan Dr. Iva, orang-orang baik yang secara keilmuan itu sangat dahsyat ya. Persidangan kemarin itu ya, tanggal 24 itu sebuah persidangan yang sangat dahsyat itu. Sulit ditemukan itu ada ahli yang menerangkan segamblang seperti itu ya. Oke, aku kembali. Jadi kami tidak mau bicara drama sebagaimana yang mereka kehendaki, berlarut-larut, berpolemik. Karena pembuktian yang paling kuat itu adalah di depan persidangan. Ya, jadi kita tidak mau, wah ini tidak berwenang, ini sidang privat, yang berhak menghadirkan hanya kepolisian. Orang kepolisian aja hadir di sidang tidak membuktikan kok. Jadi teori Anda itu sudah dibantah semua ya. Itu kepolisian itu jangankan menghadirkan bukti, bertanya pun enggak ya. Kalau pengacaranya Pak Joko Widodo, Pak JP Irfan, selalu mendasarkan pada sikap hakim, nanti hakim akan menolak. Begitu juga pengacara di Jakarta, rekan saya advokat Riwai Kusuma Negara dan kawan-kawan juga mengatakan gugatan itu salah alamat. Jadi mereka itu secara moral, secara formal seperti secara moral itu, kalau saya menjadi seorang advokat, klien saya dituduh menggelapkan uang ya harus ditunjukkan ke pengadilan kalau tidak menggelapkan uang. Begitu sebaliknya, kalau klien saya dituduh menggunakan ijazah palsu atau
memiliki ijazah palsu, ya saya tunjukkan ke pengadilan sebagaimana Hakim Konstitusi Arsul Sani, ya Arsul Sani itu kan dengan gentle dia tunjukkan, dan dia juga tidak mempidanakan pelapornya, padahal itu masuk itu, ya orang yang menuduh dia memiliki ijazah palsu itu masuk karena dia bisa membuktikan. Dan itulah jadi kalau bahasa formal Arsul Sani mestinya meminta mereka menunjukkan ijazah, tapi Arsul Sani tidak. Dia secara material menunjukkan sebagai seorang gentleman, seorang hakim, ya hakim konstitusi, ya, dan dia mempelopori mencontohkan itu. Jadi kalau Anda berharap pada persidangan itu muncul, ya membawa ijazah dan sebagainya, itu sesuatu yang tidak mungkin, dan itulah yang dijadikan dasar, ya. Oleh karenanya kami mau mengakhiri drama itu semua, bukan mengakhiri sidang masih berlanjut. Besok itu masih penyampaian bukti baru, dan kita akan tampilkan bukti baru, tetapi pada saat itu juga akan terjadi kejutan yang tidak pernah dibayangkan oleh Pak Presiden ke-7 Joko Widodo, kejutan yang tidak pernah dibayangkan oleh kuasa hukum mereka para penggugat, dan kejutan yang tidak pernah dibayangkan juga oleh para penegak hukum di Indonesia. Jadi sesungguhnya kemarin itu kami memindahkan proses pemeriksaan di kepolisian, memeriksa ahli, memeriksa saksi, meneliti bukti. Nggak usah banyak-banyak, buktinya nggak usah sampai 709, tapi tidak pernah ijazah asli, jadi nggak ngaruh. Kami buktinya cuma 33, dan besok tambah 5, berarti sekitar 38. Itu sudah cukup, nggak perlu pakai ratusan. Dan yang pasti ijazah tahun by tahun itu sudah diuji, ya, diuji sebagaimana yang diperintahkan oleh Komisi Informasi Publik Pusat, KPUD Surakarta, KPUD Provinsi DKI, dan KPU Pusat. Itu ijazahnya sama, artinya sama double-nya, sama palsunya, dan tidak ada tanggal. Ya ini kasih tahu kenapa nggak ada tanggal, karena kalau ada tanggal akan ketahuan UGM. Jadi bisa dipastikan itu bukan keluaran UGM. Kenapa? Karena begini rumusnya, bukti yang paling kuat, keterangan yang paling kuat itu apa yang para tergugat dan penggugat sampaikan di depan sidang. Dan sampai besok kami akan mengakhiri drama ijazah palsu itu, ya itu kami sudah siapkan satu strategi, dan mereka tidak akan pernah bisa menjawab, dan mereka tidak pernah membantah. Artinya jelas, ya, kalau persidangan ini fair, gugatan kami harus dikabulkan semuanya. Karena apa? Karena penggugat tidak pernah membuktikan, tidak menghadirkan ahli, dan saksi yang mereka hadirkan pun saksi yang tidak kredibel. Karena teman kuliah nyamperin 5 tahun tapi nggak tahu kos-kosannya, ikut reuni tapi nggak tahu siapa ketua panitia, siapa yang memberi sambutan, kanannya yang tempat sebelah kanan kursinya yang duduk itu siapa juga nggak ngerti, ya. Dan ketika ditunjukkan ijazah, mereka juga mengatakan itu ijazah bukan gambarnya Pak Joko Widodo. Jadi mau drama apa lagi? Maka kami tidak ingin berlarut-larut. Saksikan, ya, puncak persidangan itu bukan pada saat putusan, tapi Selasa tanggal 3 Maret 2026 pukul 10.30 di Pengadilan Negeri Surakarta. Anda akan lihat sebuah kehebohan, dan mereka tidak akan pernah bisa membantahnya, ya. Tetaplah menjadi orang yang cerdas, jernih, jujur, dan pemberani, dan jadilah orang-orang yang di dalam kondisi apapun selalu mengatakan kebenaran, tidak lain daripada kebenaran, ya. Karena kebenaran itu ibarat pil pahit, ya, pil pahit. Jadi berdasarkan alur persidangan, berdasarkan pemeriksaan saksi, berdasarkan pemeriksaan bukti, dan berdasarkan pemberian keterangan ahli, maka tidak layak Resortio Respondantiva itu ditersangkakan. Karena apa? Satu, tak pernah ada ijazah, ya, dan bukti yang kami hadirkan yang dinilai oleh teman-teman KKN-nya itu bukan wajahnya Pak Joko Widodo. Sekian, ya, tetaplah menjadi orang yang cerdas, jernih, jujur, pemberani. Salam akal waras. Saja kami akan sampaikan dokumen dalam bentuk surat jawaban yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya terkait dengan permohonan yang telah kami ajukan untuk bisa mendapatkan pinjam pakai
barang bukti berupa ijazah asli baik SMA Negeri 6 Surakarta maupun ijazah Fakultas Kehutanan UGM. Intinya seperti itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas, tidak bisa tepuk meja karena ada HP di depan. Ya, sobat RH sekalian, ingat satu kata ini, CLS, Citizen Lawsuit ya. Sedang berada di Surakarta, PN Surakarta atau di kota Solo. Dan ini adalah sebuah arena untuk pembuktian ijazah palsu. Seharusnya begitu. Tetapi apakah akan terjadi begitu atau tidak? Nah, saya sudah terhubung dengan frontliner lawyer ya, sebagai lawyer dari penggugat, namanya Dr. Muhammad Taufik pakai Q. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama bro, tidak kontak-kontak aku, sibuknya ke Polda terus ya, hari Kamis ya. Kamisan kayaknya bro. Tidak hanya Kamis, kadang-kadang Senin, kadang-kadang Jumat, tergantung juga ya. Kita bikin event-event apa gitu untuk terus-menerus membanjiri otak-otak cerdas melawan otak termul ini kan, yang kerjanya tahan ya. Padahal pembuktian ijazah palsu atau tidak ini adanya di CLS ini harusnya kan, Citizen Lawsuit. Betul. Pak Taufik ya, bro, orang mungkin akan bertanya ya, sebenarnya CLS itu apa sih? Memang kita setback dulu. Jadi yang digugat siapa? Kemudian isi gugatannya apa? Petitumnya apa? Kenapa kemudian para termul bilang salah alamat katanya? Dan kenapa kelihatannya kubu Pak Jokowi tidak all out untuk mempertahankan, kesannya jadi bulan-bulanan di sana. Tetapi apakah Anda yakin hakim cukup independen untuk memutuskan? Padahal putusan itu akan berpengaruh kepada Jakarta, harusnya kan begitu urutan-urutannya. Tapi para termul justru jangan termul lah ya, pencinta Jokowi itu justru mengusulkan terus-menerus agar sidang RRT dan RRK mungkin ya dipercepat begitu. Coba Anda anu lah gitu. Ya. Mungkin seperti banyak yang disimak ya. Saya menyebutnya sebagai kalangan akademisi, meskipun mereka pernah menduduki jabatan di pemerintahan, tapi mereka karena berbasisnya akademisi ya, seperti pernyataan Prof. Mahfud, kemudian mantan ketua MK sebelumnya Prof. Jimli Aslitiki. Beliau kan mengatakan bahwa pembuktian yang kuat tentang ijazah itu bukan pidana tapi di pengadilan perdata. Itu sudah dikomentari awal-awal, jadi sebelum bergulir sampai kepada eksepsi atau keberatan para tergugat ditolak ya, dan juga sebelum sampai kepada acara pembuktian, terutama bukti tertulis yang hingga sidang mau selesai itu tak kunjung ada yang namanya ijazah, karena satu-satunya bukti. Kenapa saya bilang ijazah itu relevan dengan petitum atau tuntutan kami. Dan sejauh ini bahkan fotokopi ijazah pun tak pernah ada begitu. Justru tadi menggarisbawahi pernyataan Bang Refli Harun kan, mereka jadi bulan-bulanan karena menurut saya kalau mereka mendasarkan pada petitum, memang tidak mungkin itu mereka membuktikan karena itu bunuh diri begitu. Nah, supaya membekali khalayak dan para kalau sekarang yang paling tepat gini aja sebutannya, para pemuja tembok ratapan begitu ya, Jalan Kutai Raya nomor 1, pemuja tembok ratapan dalam Jalan Kutai nomor 1 itu kan selalu mendalihkan bahwa gugatan itu pasti ditolak, tetapi tidak ada argumen hukum, bahkan tanpa mengurangi rasa hormat saya pada kuasa tergugat satu, kuasa Pak Joko Widodo selalu mengatakan bahwa gugatan kami itu pasti ditolak. Tapi kenyataannya dari sidang pembukaan sampai kemudian sidang keempat, acaranya tentang jawab-menjawab sampai kemudian pada eksepsi, ya nyatanya eksepsi mereka ditolak. Artinya kita kan sudah menang separuhnya, bahwa pengadilan Surakarta itu berwenang. Nah sekarang kita bicara tentang substansi. Nah biar membekali semua, biar kalau berdebat itu pakai ilmu, ada ilmu. Saya bacakan ya.
Petitum kami itu ada 4 ya. Jadi yang pertama menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta berwenang memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut. Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya. Kita banyak sekali begitu. Menyatakan tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, tergugat 4, dan turut tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Nah ini yang ketiga ini. Menyatakan bahwa ijazah sebagaimana tersebut pada bukti P1 adalah palsu. 4. Menghukum tergugat 1 untuk meminta maaf secara tertulis kepada para tergugat. Menghukum turut tergugat untuk mematuhi putusan ini apabila majelis hakim berpendapat lain dan mohon putusan seadil-adilnya. Nah, ini kan simpelnya kan begini, di petitum 3 itu ijazahnya bukti P1 itu palsu dan mereka sejauh ini tidak pernah bisa membuktikan. Sorry Pak Taufik, coba diulangi isi petitumnya tadi sekali lagi diulangi sekali lagi. Agak pelan ya, saya membacanya. Puasa itu banyak orang beralasan pendengarannya kurang begitu ya. Oke. Jadi berdasarkan dalil tersebut maka kami mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Syekh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aku berkenan memberikan putusan sebagai berikut. Primer, menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat 1, berarti Pak Joko Widodo tergugat 2, Rektor UGM tergugat 3, Wakil Rektor 2 UGM dan tergugat 4 kepolisian telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ini kan keren. Yang ketiga, menyatakan bahwa ijazah sebagaimana tersebut pada bukti P1 adalah palsu. 4. Menghukum tergugat 1 untuk meminta maaf. Jadi Pak Jokowi saja yang minta maaf kepada para tergugat. Yang kelima terakhir nih, menghukum turut untuk mematuhi putusan ini apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya. Menghukum turut tergugat untuk mematuhi putusan ini ya. Iya. Kan tergugat itu sebagai pihak yang hanya bisa mengikuti saja kan begitu. Iya, jadi maksudnya jangan lagi bilang asli kalau udah palsu kan gitu ya. Maksudnya gitu ya. Betul. Oke. Itu clear ya. Tapi bagaimana dengan pendapat yang mengatakan itu salah alamat? Biasanya citizen lawsuit itu diajukan kepada lembaga, bukan perorangan, dan biasanya untuk melakukan tindak tertentu gitu. Ya kalau disebut salah alamat rasanya tidak ya, karena misalkan rektor UGM itu kan institusi ya, karena disahkannya aja oleh negara, wakil rektor. Kemudian kepolisian itu kan institusi. Kalau kita mengatakan bahwa yang digugat itu harusnya institusi bukan pribadi ya salah begitu. Kenapa kita menggugat Pak Jokowi? Karena begini, di satu sisi Jokowi adalah sebagai pribadi orang yang pernah menunjukkan dan menggunakan ijazah serta mengakui ijazahnya adalah asli ya. Di sisi lain semua orang mengerti dia memiliki jabatan publik. Apa jabatan adalah dia sebagai salah satu pengawas dari Janantara yang notabene adalah BUMN dan itu dikukuhkan dengan peraturan presiden. Jadi sangat sah kalau mereka menyatakan salah alamat. Jadi mereka ini hanya mengulang-ulang eksepsi saja begitu. Mereka itu berpikiran seolah-olah kalau citizen lawsuit itu semua tergugatnya harus institusi negara. Nah, siapa yang bisa membantah? Apakah sejauh ini sudah bisa dibuktikan bahwa pimpinan Janantara atau pengawas itu bukan institusi negara? Kemudian UGM yang langsung atau tidak langsung dibiayai oleh negara, apa itu bukan sebagai institusi negara? Jadi itu menjadi satu pertanyaan yang harus dipahami oleh mereka. Mereka ini kan memakai logika sederhana. Mereka itu dari awal aja udah mengatakan hakim pasti menolak sebelum membaca gugatan karena kalau kita lihat di argumen-argumen mereka, dan yang terpenting begini, secara teori kalau orang menggugat itu berarti dia mendalihkan supaya dengan bukti-bukti itu dalih yang dia sampaikan itu terbuktikan begitu. Sebaliknya perdata itu tergugat juga membuktikan. Mereka kan selalu berpikir kalau menggugat itu maka penggugat harus membuktikan salah. Peradilan itu dalam perkara perdata itu sangat privat, cover both side. Kalau kami mendalihkan bahwa ijazah palsu, kami membuktikan
Dan dari semua saksi, saya mulai dulu, dari semua bukti 38 bukti, kemudian dari mulai saksi yang kami ajukan ya lebih kurang itu saksi kami itu ada 6 dan ahli kami itu ada 5, semua kan mengatakan bahwa memang ijazahnya itu palsu begitu loh. Yang terakhir itu kan sangat keren waktu Dr. Tifa menjelaskan ya satu demi satu, dan sidang sebelumnya Mas Roy Suryo. Jadi dari fakta-fakta ini apa yang mau dikalkulasi lagi? Mana yang mereka bisa mengkalkulasi kalau gugatan ini salah alamat? Ini dan begini, di dalam perkara perdata itu kan kehendak yang harus diakomodir adalah kehendak para pihak. Begitu jawaban saya terhadap mereka penyuka atau mereka penggemar tembok ratapan gitu, Bang Refli. Apa itu teras? Ya, tembok ya teras kita sebut. Kalau termul pun saya menghormati pendapat Pak siapa itu Mahfud ya, dia mengatakan jangan termul lah, masa manusia diserupakan ternak. Oh begitu, benar. Ya. Iya. Kalau saya pengikut teras ya. Teras ada tembok ratapan Solo, Bang, pernah pas itu. Ya makanya. Teras, ya. Begitu. Oke. Ya, tapi begini, persoalannya adalah ini kan luar biasa ya kalau misalnya bisa memutuskan bahwa ijazah itu palsu dan tidak palsu. Ya, misalkan ijazah yang sokol asli itu katanya tidak pernah disampaikan dan dihadirkan di citizen lawsuit, kan katanya yang versi asli itu yang tanggal 15 Desember kemarin waktu gelar perkara khusus, itu yang aslinya kan katanya begitu. Halo Pak Taufik. Halo Pak Taufik. Halo. Wah, ini reconnecting ini. Coba kita nih kita call file ini kenapa nih? Kita hubungin lagi. Gitu. Wah, ini begitu menyebut teras langsung hilang ya Pak Taufik ya. Mudah-mudahan kita bisa sambung ya Sobat Era sekalian. Jadi menarik apa yang disampaikan Dr. M. Taufik. Jadi jelas gugatannya itu ya, gugatannya adalah memang meminta untuk dinyatakan ijazah itu palsu sesuai dengan bukti yang ada kan begitu. Jadi tergugat pertama adalah pihak kepolisian, pihak Jokowi. Tergugat 2 adalah rektor, tergugat 3 wakil rektor, tergugat 4 kepolisian. Jadi lalu meminta agar ini dinyatakan palsu. Jadi betul sebenarnya ini betul-betul fokus, dan karena ini adalah perdata ya kan, maka seharusnya dua pihak memang memberikan kekuatan pembuktian kan begitu, harusnya gitu. Kelihatannya kita nggak nyambung lagi nih Sobat Era sekalian ya. Jadi sekali lagi ya, saya sendiri mendorong untuk citizen lawsuit ini kemudian mendapatkan dukungan. Kenapa? Karena ini kalau memang hakimnya keren, independen, netral, maka akan menjawab apakah ijazah itu asli atau palsu. Asal memang genuine ya. Ini hal yang menarik sesungguhnya. Untuk kita tunggu apakah kemudian ada keberanian untuk menyatakan itu palsu atau asli. Begitu Sobat Era sekalian ya. Coba kita bacakan dulu komentar Sobat Era sekalian karena udah lama ya kita tidak live gitu. Coba lihat ternyata Pak Taufik
tidak bisa dihubungi, entah ke posisi yang karena di mana ya. Oke, coba kita. Halo. Halo, Bro. Kenapa bisa hilang suaranya? Nah, itulah ketika Anda bilang teras, hilang langsung. Oke. Tapi bukan di jam kan? Bukan di jam kan? I don't know exactly ya. Jadi, oke, silakan Anda lanjutkan ya. Begini, ini kan kalau Anda minta materi gugatan petitumnya kan luar biasa sesungguhnya, yaitu menyatakan ijazah itu palsu, kan begitu? Betul. Nah, sesuai dengan bukti P berapa tadi, P1 gitu ya? P1 ya. Nah, itu palsu. Artinya ijazah Jokowi Anda minta nyatakan palsu. Kalau memang ada putusan seperti itu kan itu luar biasa sesungguhnya. Bisa mengakhiri polemik yang terjadi. Tapi kesannya kubu Pak Jokowi tidak serius-serius amat melakukan pembuktian atau melawan bukti atau dalil-dalil yang Anda sampaikan begitu. Atau jangan-jangan dia merasa sudah di atas angin. Nggak mungkin hakim punya keberanian untuk memutuskan hal yang luar biasa seperti itu. Bagaimana? Ya, yang pertama mereka menganggap tadi bahwa itu kan sudah dikembangkan di mana-mana ya, bahwa gugatan kami itu salah alamat. Harusnya kita gugat itu adalah institusi, mungkin Kemendikbud atau apa dan sebagainya. Kan memang tidak ada dikti mengatakan ijazah Pak Jokowi itu asli. Jadi kenapa kita tidak menggugat kementerian? Karena tidak pernah bicara tentang menteri ijazah itu. Ijazah itu bersumber dari inner circle Pak Jokowi, termasuk yang namanya Dian Sandi, salah satu fungsionaris dari Partai Solidaritas Indonesia. Jadi terlalu jauh, teramat sangat jauh ya. Kalau itu menyangkut ijazah ya secara fisik ada atau suket tapi tidak tepat, seperti misalnya surat keterangan Gibran di riwayat hidup sekolahnya SMA itu 2004-2007 tapi suketnya menyebut 2004-2006. Nah itu bisa digugat itu loh. Nah ini kan kita selama ini kan yang mengklaim itu Pak Jokowi dan para pendukungnya, dan Pak Jokowi terakhir-terakhir dibela oleh institusi yang namanya Universitas Gadjah Mada. Jadi secara teori gugatan kami ini tidak ada yang salah subjek begitu, salah subjek ya. Lantas pertanyaannya kenapa di dalam petitum ketika itu untuk menyatakan bahwa ijazah tersebut adalah palsu, karena mereka tidak punya, baru nanti saya sampai jawaban kenapa mereka menganggap sepele. Nah baru saya sampai mengatakan bahwa mereka ini selama ini selalu berpikiran apapun tentang perlawanan kepada yang namanya Pak Jokowi itu selalu kandas. Itu persoalannya, karena mereka menganggap pengadilan itu seperti ruangnya kepolisian itu ya, yang secara de facto adalah kepolisian Republik Indonesia. Tapi hari ini kan kepolisian seperti yang dibilang mantan Wakapolri Pak Komjen Pol Purnawirawan Nugro-Yono kan mengabdinya kan kepada atasan begitu. Nah itu yang ingin kami luruskan. Jadi para penggemar tembok ratapan ya, namanya apa itu tadi Bang Refli? Teras ya. Teras. Tembok ratapan Solo ya, para pendukung teras tembok ratapan Solo seharusnya ini menjadi sarana kejujuran, sarana akademis karena ini adu bukti, adu ilmu, dan yang ketiga satu tempat yang memberikan kepastian hukum bukan hanya kepada kami tapi juga kepada Pak Jokowi. Oleh karenanya kalau mereka meremehkan dan menganggap bahwa mereka tidak perlu membuktikan, karena di butir ketiga mereka memang nggak punya bukti. Kenapa saya bilang dari tadi kita diskusi, kita bicara dari awal, perbincangan awal itu kan menyebutkan yang kami gugat adalah Pak Joko Widodo, yang kami gugat kedua adalah rektor, wakil rektor 2, dan institusi kepolisian. Nah yang terakhir itu kan polisi manapun, maksudnya begini, Mabes Polri, Barreskrim, dan Polda kan mengatakan mereka telah menyita ijazah. Nah mereka kan bagian dari pihak yang kami gugat. Kenapa tidak membuktikan di dalam persidangan itu terhadap klaim kami, terhadap tuntutan kami bahwa mereka menyita? Ayo kita tunjukkan. Kenapa? Takut nanti ketahuan kalau itu bahasa, aku nggak ngerti ya bahasa Palembangnya apa. Kalau bahasanya Jogja itu kan dobos ya, kalau bahasanya Jawa Solo itu ngapusi itu loh. Itu kan ngapusi karena memang nggak ada. Kalau tidak ada, kalau bagaimana? Bahasa Palembangnya itu ngotai.
ngotai. Jadi Nah, ambil ngotai bersama itu lah. membohongin. Ya, jadi Tapi kalau Ndobos bagaimana itu mereka paling membuktikan? Ndobos itu kan orang besar, ngomong besar namanya Ndobos. Kenapa? Omong besar kan Ndobos itu, ngapusi Iya, dia depan. Kalau Ndobos itu ngapusi. ke bahasa parlemennya ngawak. Iya, iya. Gitu. Jadi secara prinsip kan mereka tidak memiliki keberanian. Kemudian secara faktual memang tidak ada. Jadi bagaimana merepresentasi prinsip mereka itu untuk menyampaikan di depan persidangan, apa enggak babak belur? Orang saksi yang mereka ajukan aja di depan pengadilan seperti para tersangka, mengatakan teman antar jemput, tapi 5 tahun nggak tahu kosnya, kenal wajahnya, salaman, ditunjukkan foto ijazah, ternyata bukan Jokowi. Bagaimana dengan fakta-fakta itu 38? Kami mereka itu tadi kembali dengan pernyataan, ada polisi, ada rektor, ada wakil rektor. Mereka hanya melampirkan secara STLP, surat tanda laporan polisi, yang disitu mencantumkan dalam laporan ini alat buktinya ini. Jadi ini secara teori pembuktian, secara hukum perdata maupun hukum pidana itu mundur. Mereka tidak membuktikan, mereka hanya membawa secari kertas yang isi di dalam secari kertas itu tidak ada di dalam pengadilan. Harusnya kan kalau ada ijazah, ada ini rekap nilai, ada bukti pembayaran SPP, ada foto-foto KKN itu kan dilampirkan semua. Bahkan sepertinya mereka ini memakai teori gayung bersambut. Mereka tidak siap. Buktinya apa? Kenapa foto-foto Pak Jokowi KKN tidak dijadikan bukti? Kan aneh begitu. Itu kan artinya mereka ini strateginya nggak ada. Dan yang terakhir saya bisa menarik simpulan kalau mereka ini masih merasa jumawa Pak Jokowi bisa mengatur ke pengadilan, dan mungkin ketika hakim meloloskan menolak eksepsi itu sebagai kecolongan. Dan kalau saya melihat dari tadi penjelasannya kepada Bang Refli, bukti-bukti yang kami ajukan termasuk kita memilih bukti yang tidak dibantah di depan sidang. Apa itu? Ijazahnya Rudi ya, almarhum Rudiarto ya. Yeah. Kemudian kita juga memiliki buku alumni UGM 25, buku reuni Fakultas Kedokteran UGM 25 tahun, terbitan bulan Agustus tahun 1988, yang itu sumbernya dari situ, ketahuan semua begitu. Yeah. Jadi dari fakta-fakta ini justru muncul teori baru, tapi mungkin tidak ada di pengadilan karena yang bersangkutan tidak bersedia. Saya hadirkan ini Dr. Zulkifli yang mengatakan bahwa ijazahnya itu palsu, foto dalam ijazahnya itu juga palsu. Begitu Bang Refli, itu teori yang paling mendekati begitu. Iya, sekarang pertanyaannya adalah orang bertanya tentunya Pak Taufik mengklaim bahwa ijazahnya itu palsu, itu atas bukti yang mana? Atas bukti yang kami temukan bahwa nomor itu ada di buku reuni ya, dan di buku reuni itu tertera namanya Joko Widodo, tapi SMA-nya SMA 6 Yogyakarta. Jadi kesimpulan saya ini sudah permainan intelijen yang paling utama melibatkan pihak Universitas Gadjah Mada yang kemudian untuk mengakuisisi bahwa yang ada di dalam buku reuni foto itu adalah foto tunggal. Oke. Lalu kembali dari mana saya mengatakan bahwa ijazahnya palsu? Itu kan yang diupload di Dian Sandi itu kan sama, dan ditambah bukti yang kuat kehadiran tanggal Selasa 24 Februari 2026 di mana Punatua mendapatkan 5 kopi dari kopi ijazah. 1 KPU Surakarta 2005, kemudian 2010, kemudian dari KPU DKI 2012, dari KPU Pusat 2014, dan dari KPU Pusat 2019. Dan semua yang mereka sampaikan itu Bang Refli Harun ya, itu sama dengan yang disampaikan oleh Dian Sandi. Jadi ya saya berani mengatakan itu palsu. Kenapa palsu? Ada pembandingnya, sama-sama terbitan tahun 85. Punyanya almarhum Rudiarto itu ya, yang dia kebetulan adiknya juga pengacara kondang itu ya, itu sangat berbeda dengan yang ditampilkan itu. Apalagi terakhir ditemukan ada selain watermark, emboss juga ada hologram itu
berupa huruf UGM, dan ketika di center dia keluar cahaya. Jadi dari data-data itu begitu loh. Nah, kalau saya memakai teori pembuktian perdata, kan saya sudah melakukan semuanya. Saya mendalihkan, saya menyajikan bukti, saya menyampaikan saksi fakta, ahli, ya. Yang faktanya harus dilihat itu mereka adalah dosen UGM. Misalkan kita menghadirkan yang namanya Pak Bagas, ya. Pak Bagas itu kan dosen teknik nuklir yang satu-satunya mungkin saat itu kuliahnya hanya 4 tahun begitu, yang lainnya kan 5 tahun, dia 4 tahun, dan skripsinya tidak pernah dikoreksi, begitu Bang Refli. Jadi ini bukan asumsi, pengadilan bukan asumsi, pengadilan itu tempat adu bukti, adu cerdas, adu fakta, begitu, bukan debat kusir ya, maaf ya, saya mengkritik lah itu di televisi, di apa itu, makanya saya jarang sekali, kecuali saya mau head to head kalau itu dengan pihak pengacara Pak Jokowi, saya terima itu tantangan di Kompas, di CNN dan lain-lain itu saya terima. Tapi kalau yang berdebat dengan pemuja teras, ya, pemuja tembok ratapan Solo, itu saya tidak bersedia, karena secara intelektual, mekanisme pembuktian, ya, dan kajian ilmiah, ya, mereka tidak memenuhi syarat sebagaimana orang-orang yang ngomong atau bicara di depan persidangan, begitu. Kita katakan jangan pemuja teras, tapi pejabat teras. Oh iya, naik lagi dong. Pejabat teras itu pemuja hebat tembok ratapan Solo. Oh, iya, pejabat teras. Pemuja hebat tembok ratapan Solo, ya. Oke, keren. Itu perlu dibikin kaosnya itu. Ini nanti kalau di share kan didengar sama Mas Roy itu pasti segera bikin dia pejabat teras itu. Tapi begini, kan sebenarnya kalau Pak Taufik yakin bahwa yang di-upload Dian Sandi itu sama dengan yang didapatkan Bonatua, artinya kan dokumen itu menjadi ofisial kan, sudah kan? Karena yang didapatkan Dian Sandi itu yang didaftarkan, yang digunakan, itulah pangkal soalnya kan. Ketika dokumen itu digunakan untuk jabatan publik, kalau disimpan di Bantal nggak ada masalah. Nah, berarti kan dokumen KPU Bonatua itu menjadi starting point jadinya kan, untuk menilai bahwa itulah dokumen aslinya, versi mereka. Nah, kalau sama dengan Dian Sandi kan sudah diteliti oleh RRT Roy Rismontiva bahwa itu palsu. Bahkan dengan statement 99,9% gitu. Ya. Nah, dan pernyataan palsu itu dikonstatir di Pengadilan Negeri Surakarta di bawah sumpah selesai. Jadi begini, pembuktian itu kan tidak cukup. Di YouTube Mas Roy Suryo mengatakan sudah meneliti, mengatakan 9, itu nggak cukup. Orang yang ada di video atau itu foto yang ada di gambar yang ada di foto itu orangnya harus hadir. Dan itu secara pembuktian, secara ilmu pengetahuan, secara hukum acara perdata, hukum acara citizen lawsuit, itu kan sudah kita tampilkan dan semua di bawah sumpah. Jawa sumpah itu dokumen. Lepas dari gugatan besok itu diterima atau ditolak, tapi itu sudah pembuktian, sudah menjadi alat bukti, dokumen yang dicatat. Dan itu nanti akan kami serahkan kepada Bang Refli sebagai bukti pendukung bahwa kecuali pernyataan Dr. Tifa, pernyataan Mas Roy Suryo, Bonatua dicabut, dan itu beda lagi. Sepanjang itu tidak dicabut di bawah sumpah, itu sudah bukti. Lepas dari gugatan itu CLS Citizen Lawsuit itu ditolak atau diterima. Begitu Bang Refli, itu logika hukumnya. Masyarakat harus diajari cerdas. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa 3 orang ini kan sudah dihadirkan sebagai ahli ya, memberikan keterangan ahli. Iya. Dan omongan mereka di luar sudah dipindah ke ruang sidang. Sama ya. Ini lebih teliti lagi karena satu orang tuh bicaranya 3 jam itu, bayangin itu satu orang bicara selama itu. Termasuk misalnya Dr. Tifa mengatakan berdasarkan ilmu matematika Bayesian, foto yang tertera di ijazah itu beda dengan foto yang seseorang yang jadi presiden ya, dengan tingkat persentase 93,7% kalau tidak salah gitu ya. 92,37. 92,37%. Nah, itu kan hampir mutlak sekali gitu ya. Nah, tetapi masalahnya adalah kan banyak ilmu yang disampaikan ya. Ada mulai dari yang sederhana membandingkan foto atau membandingkan jenis huruf, membandingkan letak huruf gitu, sampai yang sophisticated seperti ilmu matematika yang disampaikan oleh
oleh Dr. Tifa ya. Nah, apakah pengadilan dalam hal ini hakim bisa memahaminya atau bisa menerimanya sebagai sebuah keterangan ahli yang bisa dipakai dalam menentukan apakah ijazah itu asli atau tidak menurut Anda? Nah, saya memahami dari dua perspektif ya. Satu, perspektif hukum acara, kemudian yang kedua perspektif teori pembuatan putusan, begitu ya, teori pembuatan putusan. Kalau kita dari perspektif hukum acara, sebuah gugatan itu ya, itu kan intinya orang mengklaim, orang mendalihkan bahwa saya memiliki seperti ini, saya memiliki keyakinan, dan kita buktikan sepanjang secara teori hukum acara pembuktian ya, sepanjang itu tidak ada yang membantah, berarti kan benar ya. Kalau tidak membantah itu kan benar. Dan soal tadi juga begini, mungkin nanti juga ada yang komentar pejabat teras ya, pemuja hebat tembok ratapan Solo mungkin akan mengatakan, loh, Ray Suryo, Tifa, terus apa lagi itu Rismon tersangka itu bego. Tersangka di dalam perkara pidana dan saksi di dalam perdata itu dua dimensi, dua ruang yang berbeda. Kalau dimensinya perdata itu syarat tidak boleh menjadi saksi itu masih punya hubungan keluarga, terikat hubungan suami istri, menerima gaji. Nah, ini nggak ada hubungannya. Itu teori pertama. Yang kedua, mereka kan ditolak. Keberatan JP Irfan kan ditolak oleh hakim ya. Nah, sekarang kita pakai teori putusannya. Putusan itu apa? Oke, saya pastikan dulu bahwa ketika keterangan RRT ini sebagai ahli diterima dulu ya, perkara keterangannya apa diterima dulu. Nah, artinya apa yang disampaikan dia itu bernilai sebagai alat bukti ya. Ya, diterima. Jadi keberatan itu diabaikan. Tadi kan sudah saya bilang, teori pembuktian pidana dan perdata itu berbeda. Kalau teori perdata itu kan ada hubungan nasab, ada terikat hubungan suami istri, menerima gaji dari ini, dari itu. Nah, itu kan tidak ada semua, serta juga anak-anak yang belum dewasa. Nah, ini kan 4 syarat itu sudah hakim itu menganggap pernyataan keberatan dari Pak JP Irfan selaku kuasa tergugat Pak Jokowi kan diabaikan, artinya sah itu Bang Refli begitu. Nah, yang kedua, kalau itu menyangkut putusan kan begini, pemahaman sidang perdata itu para pihak menggugat, kemudian tergugat saling membuktikan. Nah, kalau saya membuktikan berarti saya meyakini, kalau saya digugat saya tidak membuktikan berarti saya tidak menggunakan hak saya, bahkan menggunakan sekedar ahli saja tidak memiliki keberanian. Mereka selalu berputar-putar pada teori di luar persidangan. Misalnya kalau ijazah itu mestinya kan yang dihadirkan ijazah yang serupa atau foto-foto wisuda ya, tetapi yang dihadirkan teman-teman yang ngaku KKN, foto-foto yang ternyata setelah kita uji di depan sidang pula secara sadar mereka mengatakan foto itu pemberian dari Badan Reserse Kriminal. Jadi kalau kita menggunakan teori pembuktian, karena ini sidang perdata itu adalah kehendak para pihak, saya tidak mau digiring kepada bentuk formalitas. Secara materi kita sudah buktikan, secara materi sudah selesai. Nah, tinggal mungkin nanti akan mengatakan tadi ya, mereka akan memasukkan seolah-olah ini sebagai pertimbangan hukum bahwa gugatan itu mestinya ditujukan kepada atau kurang subjek dan sebagainya. Itu sudah teori lama, hukum sudah berkembang. Kita mau gugat 100 orang, gugat 10 orang, 4 orang, itu kan kepentingan dari penggugat. Bukan orang lain yang menentukan ini kurang ini tidak termasuk class action ya, bukan gugatan perwakilan ya, tapi bukan, ini setiap orang boleh. Setiap orang boleh. Iya, jadi yang membedakan kalau selalu begini, satu, kalau class action itu gugatan perwakilan, gugatan kelompok. Yang kedua, legal standingnya dia perwakilan, berarti dia badan hukum begitu ya. Nah, terus yang ketiga kan menuntut ganti rugi kalau class action, misalkan seperti sawit yang membanjiri itu bisa kena class action, pesawat yang menjatuhi sebuah perumahan itu bisa, atau orang naik motor kejebur
jalanan yang berlubang itu bisa. Tetapi kalau gugatan citizen lawsuit itu negara bersikap, dan kita bisa membuktikan di depan sidang negara itu tidak bersikap apapun di dalam perkara ini. Perkara substansinya kan seperti ada di petitum ketiga menyatakan bahwa ijazah sebagaimana tersebut pada bukti P1 adalah palsu. Jadi menurut saya secara teori hukum acara, secara praktek pembuktian kami sudah sampaikan semua. Nah, kalau itu ada faktor-faktor non yuridis, ya itu di luar kemampuan kami ya. Faktor-faktor non yuridis, orang pernah juga putusan bahwa sawit itu mengakibatkan kerusakan kebanjiran, hakim memutus itu jauh sebelum banjir yang terjadi bulan November kemarin ya. Itu kan hakim aja mengatakan bahwa tanamannya tidak rusak, tanamannya bisa tumbuh lagi. Ya begitu kok. Bahkan gugatan Buyat pun juga ditolak ya, gugatan Buyat ya di Sulawesi Utara. Begitu Bang Refli, catatan lengkap saya ya. Oke, ini akhir-akhir ya pertanyaan mengenai sidang 3 Maret ini. 3 Maret esok lusa ya. Ya. Itu apa yang akan menjadi bom waktu karena betul. Ada di sana bilang akan kasih kejutan, di sini akan jadi kejutan. Lama sama-sama terkejut bisa pingsan semua dua-duanya kan? Nggak jadi sidangnya itu satu. Yang kedua, kalau teman-teman Jakarta mau geruduk Solo untuk melihat sidang ini, apakah Dr. Taufik bersedia atau tidak berkenan? Ya. Saya justru mengendaki ada satu pertunjukan yang tidak pernah dilakukan di pengadilan manapun, bahkan oleh pengacara manapun. Yang pertama harus diingat ya, ada 3 perbedaan. Dari sidang pertama kami sudah berani menyingkirkan hakim. Kami menolak kalau hakim yang sama yang mengadili gugatan PMH SMK tetap menjadi hakim di dalam perkara. Jadi gugatan 099 PDTG 2024-5 dihadiri oleh hakim yang sama itu dengan perkara 211 citizen lawsuit itu kami tolak, sudah dikabulkan. Artinya kan kita kalau dibilang kalah dan sebaiknya gimana kalah, kemudian eksepsi mereka ditolak, kita tetap bersidang sampai pembuktian. Dan yang ketiga, kami sudah sampaikan seminggu sebelum Bu Natua dan Bu Dr. Tifa memberikan kesaksian, jadi tanggal 18 karena kan sidangnya berubah Rabu, kami sudah menyampaikan surat menantang, kalau bahasanya agak provokasi adalah menantang Pak Jokowi untuk hadir. Kalau Pak Jokowi hadir mengatakan bahwa ijazah kan pembuktian Pak Roy Suryo Rismon Tiwa sebagai tersangka lengkap, begitu kan Pak Refli? Yeah. Dan itu tidak terjadi. Lalu besok akan kami susuli, kami akan melakukan challenge ya. Challenge-nya apa? Tidak elok disebutkan di sini, tapi ini tidak terkejut lagi nanti kan? Iya, nanti membuat mereka shock. Saya yakin kalau itu saya sampaikan dan nanti akan saya sampaikan di awal persidangan, saya yakin mereka shock ya. Meskipun mereka mengatakan bahwa pengadilan Solo tidak berwenang, mestinya subyek hukumnya ini ya silakanlah, orang penggugatnya kami kok. Like I care mengutip istilahnya Gus Dur, like I care, emangnya gue pikirin EGP gitu Bang Refli ya. Ini datang aja. Jadi kami tunggu nanti komandannya akan, kalau teman-teman Jakarta hadir, komandannya saya akan alihkan bukan ke diri saya tetapi ke Mas Abi Ahmad Wirawan Adnan ya. Itu merek minuman itu bukan ya? Merek paspor itu kan. Beda bro, ini ABA bro. Oh ABA, bukan AB doang ya. Ahmad Wirawan Adnan. Nah, ini dosen, dia itu spesialis pembuktian di hukum acara pidana di kelas internasional, Fakultas Hukum Universitas Islam kelas internasional. Begitu Bang Refli, kita ini bukan pengacara cemen. Oke. Satu lagi terakhir ya. Apa tuh? Kalau kita ini kan sama-sama jadi lawyer, sama-sama jadi pengacara. Kami di sini mengatakan itu yang namanya penyidikan di Polda Metro ini ya wajib dihentikan. Ya. Penyidikan sudah sekarang kan, bukan kita minta restoratif justice, bukan kita mau menjadi pejabat teras, ya kan? Ya. Tapi kita melihatnya ini demi hukum,
ya kan? Pertama sudah ada pelanggaran, kedua harus diselesaikan dulu CLS-nya ini harusnya kan? Kan begitu, ada CLS-nya. Bahkan kita mengatakan proses penghentian penyelidikan di Bareskrim Mabes Polri itu melanggar juga. Dan bahkan pemeriksaan Jokowi pada tanggal 30 April melanggar juga karena kasus ijazah yang diadukan di Bareskrim belum diputuskan untuk dilanjutkan atau tidak. Bahkan ada gugatan perdata di Solo kan begitu sebelumnya. Nah, tapi ya kan banyak orang yang nggak paham seolah-olah bahwa yang namanya pembuktian ijazah yang genuine itu adalah dengan mendudukkan Roy Rismontiva sebagai tersangka. Padahal itu kasusnya bukan kasus pembuktian ijazah palsu atau tidak, tapi kasusnya pencemaran nama baik, fitnah, ujaran kebencian, manipulasi dokumen elektronik. Bagaimana menurut Anda, Pak Taufik? Biar orang dicerahkan ini bahwa CLS inilah yang merupakan forum untuk membuktikan ijazah itu palsu atau asli. Oke. Jadi saya terima kasih ada pertanyaan ini, dan ini sebenarnya kuliah 1 semester, 1 kuliah hukum acara perdata, yang kedua kuliah pembuktian, dan yang ketiga kuliah pembuktian secara pidana dan perdata. Secara perdata sudah saya uraikan tadi, ini saya akan menyampaikan pembuktian secara pidana. Pertama, Anda harus paham itu, dan nanti saya minta Bang Refli dan semua channel yang saya inginkan, channel-channel besar termasuk channelnya Heri Subono Arif dan yang lain itu mengkapitalisasi pernyataan saya apa. Ada Perma nomor 1 tahun 56. Di Perma nomor 1 pasal 2 ayat 1 itu apabila ada riksa pidana yang terkait dengan keperdataan, maka dibuktikan dulu keperdataannya. Jadi Bang Refli bisa menggunakan logika ini, pendapat saya ini sampai hari ini dan sampai kapanpun. Kan bisa jadi kalau kami dikabulkan mereka yang banding, kalau gugatan kami ditolak kami banding, kami kasasi dan sebagainya, itu kan masih lama. Jadi sepanjang itu maka itu harus dihentikan, itu yang pertama ya. Kemudian kalau kita menyampaikan kepada para pejabat teras, pemuja hebat Tembok Ratapan Solo ya, yang mengatakan mereka harus disegerakan, mereka ini lupa pada teori yang diajarkan di hukum pidana terbaru. Hukum pidana terbaru kita menganut teori namanya habeas corpus. Inilah yang benar-benar ultimum remedium. Pemenjaraan itu bagian dari yang terakhir. Dan oleh karenanya kalau kita menggunakan hukum pidana baru habeas corpus nggak ada serta-merta. Lalu kalau kita mendasarkan pembuktian tentang hukum acara pidana secara aturan sudah salah, karena baik hukum acara pidana yang lama, lebih-lebih hukum acara pidana yang baru, nggak ada penyelidikan itu penyitaan sampai mampus, itu nggak ada. Tolong dicari di pasal manapun kata-kata ini sampai mampus itu tidak ada yang mengatakan penyelidikan itu melakukan penyitaan ya. Lalu pemahaman yang kedua tentang pembuktian, yang namanya barang bukti itu barang satu yang dipakai melakukan kejahatan atau barang hasil kejahatan. Ya kalau yang disita itu barang yang baik, itu berarti bukan barang bukti. Nah berarti kita sepakat teori ini dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ugrosino, berarti yang disita itu barang hasil kejahatan gitu loh. Atau barang yang digunakan untuk kejahatan. Ya, karena jadi begitu, barang bukti itu barang yang dipakai melakukan kejahatan atau barang hasil kejahatan, itu saja teorinya. Jadi tidak ada barang baik, barang bagus tadi di awal persidangan, ini barang bagus disita itu nggak ada. Yang disita itu pasti uang palsu, masa uang asli disita. Begitu Bang Refli, ya. Oke Pak Taufik, jadi sekali lagi Anda ingin menegaskan juga bahwa bullshit kalau kemudian tiba-tiba mengatakan bahwa kalau misalnya sidang RRT itu akan membuktikan ijazah, begitu ya? Ya, tidak bisa dong, sudah didahului. Jadi begini, mereka kan sudah baru pada taraf penyidikan. Kalau kami kan sudah persidangan. Dan pedomannya tidak dicabut, meskipun itu perma itu usang, perma nomor 1 tahun 1966, tapi itu masih peraturan dan itu tidak dicabut. Begitu juga perma nomor 156. Ya, perma nomor 1 tahun 56 itu. Ya. Iya. Pasal 2 ayat 1 ya.
Jadi diskusinya itu Bang Refli, kita selalu ngajari mereka pejabat teras, pemuja hebat tembok ratapan Solo itu dengan argumen-argumen cerdas. Yang saya sampaikan hari ini itu semua kan ada bukunya, ada teorinya, ada pasalnya. Kan begitu. Nggak bisa saya mengatakan pokoknya itu ditolak. Pokoknya di mana kok pokoknya gimana? Ya, oke. Kalau menurut Anda dari sisi teknis persidangan, substansi persidangan, Anda menangkap bahwa everything is okay gitu ya, on the right track. Everything is okay, betul. Nah, tinggal sekarang apakah pertanyaannya lagi-lagi ini mohon maaf nih tidak mengunderestimasi hakim-hakim di daerah. Apakah berani hakim-hakim di daerah untuk memutuskan hal ini secara besar ya, menyangkut aspek keamanan, aspek lain-lain lah. Kita tahu lah ya, you know lah ya. Gus Nur dan Bambang Tri aja tanpa bukti ijazah palsu tetap aja dituntut lah 10 tahun dan kemudian divonis 6 tahun begitu. Ya. Berbeda Bang Refli, kita melihat juga kasusnya RRT Raisuryo Rismond dan Tifa ya. Raisuryo, Rismond dan Tifa itu kalau memang mereka menggunakan pendekatan kekuasaan sebagaimana 3-4 tahun yang lalu yang diterima oleh seorang Gus Dur atau Nur Sugiraharjo atau Bambang Tri ya, maka hari ini berbeda. Mereka kejaksaan aja tidak berani serta-merta menerima. Dulu kan tanpa lewat penyelidikan tapi langsung orang itu ditangkap. Ini masyarakat harus diajari dulu. Penyelidikan itu kan berarti belum ada yang ditetapkan tersangka, tapi mereka tiba-tiba sudah menangkap. Kalau penyidikan itu kan sudah ada tersangka, boleh menyita. Itu teori itu di hukum acara lama, hukum acara baru belum dirubah. Lalu saya tambahkan Bang Refli, di hukum acara pidana terbaru kaitannya dengan ini, saya minta logikanya Bang Refli jangan meminta di SP3, kita meminta bahwa apa yang dilakukan oleh kepolisian dengan menghentikan atau meng-SP3 perkaranya satu perkara atas 2 tersangka Damai Harulus Banegi Sujana itu salah secara formal karena di sistem peradilan pidana itu hukum acaranya hanya 1 dan yang namanya SP3 itu dianggap sah kalau lewat penetapan ketua pengadilan. Itu bunyi kuhabnya begitu Bang Refli. Jadi konyol biar dengar semua ini. Si Kapolda yang meng-SP3 itu konyol. Makanya sebenarnya saya berharap ada yang menggugat pra peradilan, tetapi yang menggugat jangan 3 orang, nanti dikira takut. Jadi teori hukum acara yang dipakai Polda Metro bertentangan dengan hukum acara pidana yang baru. Hukum acara pidana itu menganut asas ya, one for all mekanisme, satu hukum acara untuk semua mekanisme. Berbeda dengan dulu, dengan diundangkannya KUHAP, Undang-Undang Nomor 20 2025, maka Perpol, Perjak itu sudah nggak berlaku lagi. Aneh itu loh, ya. Bagaimana orang sudah hukum acaranya 1 kok tiba-tiba polisi membuat SP3 kenapa? Harus ada penetapan dengan kata-kata ketua pengadilan 1 memberikan kepastian hukum, memberikan rasa pertanggungjawaban ya. Dan yang ketiga ini adalah aspek dari 1 kepastian hukum, yang kedua itu pertanggungjawaban, yang ketiga ini akuntabilitas. Itu fungsinya. Kalau si Egi pinter, dia menolak, dia harusnya meminta sampai ke pengadilan karena tidak ada kepastian hukum, sebab hukum acaranya 1 berbeda dengan hukum acara sebelumnya. Begitu Bang Refli. Oke ya, mudah-mudahan berhasil ya perjuangan kita. Ini bukan perjuangan Pak Taufik saja, tapi perjuangan kita semua. Dan mudah-mudahan nanti tim dari Jakarta atau geruduk rame-rame ke sana untuk memberikan penguatan, terutama kepada hakimnya agar bukan terpengaruh tapi independen untuk memutuskan sesuai dengan hati nurani dan bukti-bukti yang yang tersaji di persidangan. Begitu Pak Taufik ya? Begini Bang Refli, sebelum ditutup saya ingin lewat channelnya Bang Refli dan yang lain yang subscribe-nya gede-gede itu menyampaikan gugatan saya itu ada di beban ketiga. Tuntutan saya itu bahwa ijazah itu palsu dan itu tidak pernah dibantah, itu aja. Jadi kalau si LS kami dianggap salah, keliru yang mengatakan salah karena mereka nggak baca petisi atau tuntutan atau klaim kami. Itu aja, salam akal waras dan padas. Luar biasa. Selesai ya? Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, sobat RH sekalian, itu tadi dengan Dr. M. Taufik, lawyer atau penasihat hukum, bukan penasihat hukum ya, kuasa hukum yang melakukan gugatan perdata citizen lawsuit di Pengadilan Negeri Surakarta, di mana petitumnya jelas-jelas harus ada pernyataan bahwa ijazah itu palsu, kan begitu. Nanti kita lihat apakah memang bisa seberani itu hakim di Solo atau kendor juga, kita lihat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren,